Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat belajar meski dalam kondisi seperti ini. Semoga kondisi seperti ini segera cepat berlalu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Sisri Maulida. Saya mahasiswa PPL dari Universitas Matlaul Anwar Banten. Saya dari Prodi Diksatra Siada. Dan saya dari Fakultas FKIP Unma Banten. Setelah ini saya akan membahas mengenai resensi. Ada 3 judul yang mengenai resensi yang akan saya bahas. Yang pertama itu mengenai pengertian resensi. Yang kedua ada sistematika resensi. Dan yang terakhir mengenai manfaat resensi. Mungkin dari sebagian kalian ada yang sudah mengetahui pengertian dari resensi atau juga ada yang pernah menuliskan resensi atau membuat resensi dan semacamnya. Baik, kita akan bahas pengertian resensi itu apa. Resensi adalah kegiatan menilai sebuah karya, baik atau buruk, buku baik atau buruk, buku tersebut dalam bentuk tulisan. Ada 2 macam penilaian yang mengenai penilaian resensi itu. Yang pertama ada objektif dan yang kedua itu subjektif. Pertama kita bahas yang objektif. Objektif itu adalah penilaian berdasarkan apa yang kita baca, apa yang ada di dalam isi buku tersebut itu kita nilai. Kita menilai secara nyata. Yang kedua itu penilaian secara subjektif atau subjektif. Subjektif itu ketika kita menilai karya teman, karya sahabat atau karya pacar kita gitu, tanpa menilai isi dari resensi tersebut gitu. Jadi kita hanya menilai bahwa itu karena punya teman, jadi kita membagus-baguskan penilaian resensi itu sendiri gitu. Yang kedua kita bahas mengenai sistematika resensi. Sistematika resensi ini ada yang pertama judul resensi. Judul resensi itu kita bisa ambil dari judul buku atau headline yang ada di buku yang akan kita resensi gitu. Jadi judul resensi itu bisa kita ambil dari judul buku yang akan kita resensi. Yang kedua itu mengenai isi identitas buku. Identitas buku. Identitas buku itu ada beberapa macam. Yang pertama judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, edisi terbitan, halaman, ada juga ISBN atau dimensi. Kalian bisa mencarinya di halaman awal buku. Ya, sekitaran setelah kata pengantar atau mungkin ada di halaman khusus di buku tersebut yang dicetak. Ini penting diketahui, ini penting ditulis karena apa? Kita untuk membandingkan sebuah buku itu dari terbitan mana. Misalkan ada terbitan yang terkenal ataupun tidak terkenal. Di terbitan yang tidak terkenal ini mungkin saja ada atau misal ada saja review atau ulasan dari orang yang sudah pernah mencetak atau terbitan di situ tuh mungkin penilaian dari mereka jelek atau bagaimana ya, saya tidak tahu. Selanjutnya isi resensi. Isi resensi itu terdiri dari sinopsis atau rangkuman garis besar buku, minimal 3 paragraf yang kalian tuliskan di dalam isi resensi itu mencakup semua hal yang ada di buku itu. Yang selanjutnya itu ada penutup. Penutup itu bisa berupa saran atau bisa juga berupa rangkuman dari resensi itu. Kalau penutup itu berisikan saran, saran itu bisa berisikan rekomendasi. Misalkan saran ini, buku ini cocok
baca untuk umur atau genre anak atau misalkan remaja atau pula dewasa, bisa seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada manfaat dari resensi. Nah, manfaat dari resensi itu yang pertama ada sebagai bahan pertimbangan. Nah, jadi sebelum kita membeli buku atau misalkan kita mencari buku yang akan kita baca gitu, sebaiknya kita mencari resensinya terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengetahui buku ini baik atau tidak untuk dibaca, bagus atau tidak untuk dibaca atau untuk dipelajari gitu. Dan selanjutnya itu menjadi sarana promosi buku. Nah, dari resensi ini bisa menjadi sarana promosi buku. Promosi buku sarana, kenapa bisa menjadi sarana promosi buku? Karena dari resensi itu kan kita akan mengetahui baik dan buruknya buku tersebut. Jadi kita tahu nih buruknya buku ini seperti ini, baiknya buku ini tuh seperti ini gitu. Jadi bisa mempromosikan buku yang akan kita baca gitu. Yang selanjutnya itu pengembangan kreativitas, dan yang selanjutnya itu adalah nilai ekonomis. Nah, dari resensi itu kita bisa menjadikan dia nilai ekonomis karena bagaimana ya, kalau misalkan kita suka gitu meresensi, itu bisa menjadi nilai ekonomis tersendiri untuk kita. Selanjutnya itu mengenai kaidah kebahasaan dalam teks resensi. Nah, dalam kaidah kebahasaan teks resensi ini ada beberapa hal yang akan kita ketahui, yaitu yang pertama, banyak menggunakan konjungsi penerang. Nah, contoh konjungsi penerang itu menggunakan kata seperti, bahwa, yakni, atau yaitu. Dan yang kedua itu banyak menggunakan konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal itu contohnya semenjak, kemudian, dan akhirnya. Nah, yang selanjutnya banyak menggunakan konjungsi penyebaban. Nah, contoh konjungsi penyebaban itu ada karena atau sebab gitu kan, atau dan lain sebagainya. Selanjutnya menggunakan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, dan hendaknya. Jadi dan banyak menggunakan pernyataan atau rekomendasi mengenai buku yang akan kita baca atau buku yang akan kita beli atau yang sudah diresensi. Selanjutnya menggunakan kata kerja material dan kata kerja rasional. Nah, yang selanjutnya mendiskusikan hal-hal menarik dalam buku kumpulan cerita. Nah, perlu kalian ketahui, meresensi buku itu tidak hanya untuk buku pelajaran atau bahkan buku yang hanya menjadi bahan acuan yang ada di sekolah gitu ya. Ternyata meresensi buku juga bisa untuk novel, cerpen, dan lain sebagainya, atau misalkan buku non fiksi gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada beberapa kiat untuk mendiskusikan hal-hal menarik dalam buku kumpulan cerita atau buku novel atau buku cerpen. Nah, yang pertama itu bacalah buku yang Anda pahami sesuai dengan pengetahuan yang Anda miliki. Dan yang kedua, bacalah isi buku secara keseluruhan dan jika perlu Anda membacanya berulang-ulang. Selanjutnya, pilihlah tema pokok yang ingin dijelaskan dalam resensi. Dan selanjutnya, Anda dapat mengutip materi dari isi buku sebagai data penilaian. Selanjutnya, materi yang dijelaskan dalam buku dapat dipaparkan pada bagian badan atau struktur tulisan. Yang terakhir, akhirilah tulisan dengan memberikan komentar singkat mencakup kelemahan dan kelebihan buku. Sebenarnya sama saja. Kita menuliskan resensi buku fiksi dan non-fiksi itu sebenarnya sama saja, hanya saja sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali. Untuk meresensi buku itu, buku fiksi ataupun non-fiksi juga sama saja. Tinggal bagaimana kita menuangkan itu ke dalam sebuah tulisan.
Baik, uh, sekian dari saya untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.